Siapapun yang ingin mengamalkan zikir yang kami ajarkan, ijazahkan, selama bukan talqin dan baiat, silakan adapun bagian baiat talqin, ambil ke mursyid-mursyid yang dekat dengan kita. Ramaikan surau-surau kita. Zikirnya sama Pak. Zikir saya dengan beliau-beliau ini sama. Karena saya juga bernaqsyabandiyah, khalidiyah, bersyaziliyah, berqadiriyah, sama-sama dengan beliau-beliau itu. Adapun zikir-zikir pagi sore itu disebut hizib Imam Syazili. Imam Syazili kumpulkan dari hadis Nabi SAW, ketemulah formulasinya, disebut al-wirdul asas, wirid pokok. Wirid pokok itu amalannya malaikat. Malaikat moga-moga nur kita satu frekuensi dengan nur malaikat. Itu ajaran Imam Syazili. Kepada siapapun yang hadir, wabil khusus Ubay Sarah dan teman-teman di Pekanbaru ataupun di Payah mana nama Kapalu Godang. Oh, ada Kapalu, ada Godang. Ambo izinkan untuk mengamalkannya. Ya, Pulau Godang. Laisa mau basuh betul Pak. Bismillah. Yang memandangku, dia memandang al-haq. Siapa yang mengingat aku, dia mengingat al-haq. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Dunia, lalu dikonfirmasi, divalidasi, dikuatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibn Arabi At-Tusi, ada Ibn Arabi Al-Ma'afiri. At-Tusi kok sufi yang sering mabuk dalam ma'rifatnya, itu yang sering dikafir-kafirkan orang dan dia tidak kafir. Yang kedua kok paling stabil, paling lurus. Imam Ibn Al-Arabi menukil pun dari gurunya dalam kitab Aridatul Ahwazi. Apa kata mereka? Mimpi berjumpa memandang Sayyidina Muhammad SAW itu ada yang surah, memandang rupa. Jadi jika ada di antara tuan ini memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi, itulah dalam zikir, rupa, pakaian, mesti dikonfirmasi kepada ahli hadis. Mesti. Dan lucunya apa? Kalau ahli hadis dia mengerti hadis, belajar hadis dengan baik, ternyata Nabi pakaiannya tidak hanya hijau, tapi pakaian favorit Nabi hijau. Kata Sayyidina Jabir, ketika kami sedang di bawah rembulan 14 malam, malam purnama, rembulan bercahaya. Kalau rembulan di atas padang pasir Bapak Ibu, itu luar biasa indah. Pernah menikmati rembulan di atas padang pasir? Indahnya bukan main. Kata Sayyidina Jabir, lalu kami memandang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Beliau memakai jubah hamra, warnanya merah marun. Merah apa? Merah marun. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan kami melihat ternyata purnama yang di bumi lebih indah daripada purnama yang di langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah muncul tola al-badru alaina, telah terbit al-badru, sang purnama di bumi yang cahayanya lebih indah dari cahaya rembulan yang di sana. Makanya Nabi bergelar al-badrut tamam. Badrut purnama yang lebih sempurna dari purnama yang ada di, kalau yang di langit hanya per malam 14, kalau purnama di bumi setiap saat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu salawat namanya disebut salawat badriyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad badrit tamam. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad badrit tamam. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memandang fisik Nabi dalam pengalaman rohani, mesti dikonfirmasi ke ahli hadis, bukan ahli hadas. Sekarang banyak yang ngaku pakar sunnah, tapi dia ahli hadas. Dia nggak pernah jumpa Rasulullah SAW. Orang mimpi jumpa Rasulullah, dia ingkar.
Sayyidina Muhammad SAW, ya, beliau dapat dilihat dalam banyak warna baju, tidak hanya hijau, bisa merah marun, bisa putih, bisa berserban, bisa pakai khirqah. Apa khirqah tuh yang pakai orang Sulu itu? Namanya apa, Bu ya? Kain apa namanya? Undung-undung. Cemiri yang dipakai tutup kepala itu. Kita sebut khirqah, kain. Ya, itu ada silsilah sanad itu, Pak. Ijazahnya ada itu, pakai cemiri itu ada ijazahnya itu. Sambung ke Rasulullah itu. Kayak Sayyidina Ali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kalau salat selalu pakai rida, bahasa Arabnya apa? Rida, cemiri, serbat yang ditaruh di, ya, kadang dililit, kadang ditaruh di kanan atau di kiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sahibir rida wal izar. Nabi Muhammad pakai sarung, Pak. Nabi Muhammad pakai, ya. Cuma belakangan tradisi orang Arab berubah, gamis dan sarung digabung, jadilah gamis panjang. Aslinya Nabi Muhammad SAW suka pakai sarung, pakai izar. Maka disebut salah satu nama beliau sahibul izar, orang yang suka pakai sarung. Sarung. Allahumma sholli ala Jadi siapa yang memandang Nabi SAW dan dia melihat Nabi pakai sarung, pakai baju berwarna, kadang tutup kepala, kadang berserban, tapi jarang sekali yang dapat izin memandang wajahnya. Ini hati-hati. Yang ngaku memandang wajahnya, saya khawatir dia bohong, karena kita nggak sanggup lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, aqrabus sahabah dan Nabi SAW, sahabat terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak sanggup memandang wajah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar tidak sanggup, Sayyidina Utsman tidak sanggup, Sayyidina Ali karena diberi kekuatan Allah, Allah sanggupkan beberapa saat, tapi di saat lain tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka semua orang yang nurnya betul, bukan nar, dia pasti bermimpi jumpa Rasulullah SAW dan tidak diizinkan memandang wajahnya illa Sayyiduna al-Mahdi Khalifatullah. Nanti jelas, kalau beliau jelas nanti. Jadi kalau enggak, ya mungkin yang dia lihat halu, dia lagi berkhayal-khayal, ya. Itu yang pertama, melihat surah. Melihat apa? Ada yang melihat, yang kedua misal, permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, maka Imam Ghazali berbeda dengan ahli hadis dalam bab ini. Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah bukan? Imam Ahlus Sunnah? Ini kalau ada yang ngaku-ngaku pengawal sunnah, pengawal aswaja, tapi nggak ngerti bab ini dan menuduh orang mimpi jumpa Rasulullah kemudian halu. Mereka menuduh Abah Guru Sekumpul Banjar halu. Nah mulai Abah Guru itu beliau punya pengalaman rohani, datang ke Madinah seakan-akan Rasulullah SAW, ya, kuburannya goyang, lalu keluar lalu mencium dengkulnya. Siapa Abah Guru Sekumpul kok dicium dengkulnya? Kata si anak muda yang sok-sok memberantas halu, khayal. Dia nggak mengerti, wali dia bantah. Kalau betul orang-orang yang hari ini ingin memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, tasawuf Ahlus Sunnah, bacalah Imam Ghazali. Ngaku-ngaku bermanhaj Imam Ghazali, tapi kitab Ghazali tidak dibaca. Itu akibatnya. Akhirnya ada imam, ada syekh bermimpi, berjumpa, punya pengalaman kepada Rasulullah SAW, disebut itu khayalan semata. Na'udzubillah min dzalik. Sedih Pak kita ngelihat hari ini. Makanya hati-hati kalau buka YouTube ya. Bukan hanya Thariqat Al-Qutubiyah itu, ada Thariqat Al-Yutubiyah pada situ. Hati-hati, betul-betul hati-hati.
Itu pengalaman batin. Lebih awal semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada namanya Sidi Ahmad Rifai. Siapa namanya? Dia ziarah ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jaga, dia merasakan Sayyidina Muhammad SAW mengulurkan tangannya, dan dia melihat, dan orang-orang sekitarnya melihat. Berarti semua orang yang hadir saat itu terbawa, ikut hanyut kembali ke alam rohani. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi asyamarat. Bahkan disebutkan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, raddallahu alaihi, aku balas salamnya. Salam itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai musafahah. Dia mengulurkan tangannya, Rasulullah membalas mengulurkan tangannya. Itu pengalaman batin sallallahu alaihi wasallam. Imam Rifai akhir disebut sahibul yad asy-syarif, orang yang berjumpa dalam keadaan jaga tangan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu bukan tangan fisik, itu tangan nur. Tangan apa? Nur. Tapi dilihat dalam keadaan jaga, itu mungkin. Sayangnya kita ini lebih percaya orang dulu. Kalau orang dulu mungkin, sekarang enggak. Nah, contoh nih, kalau Syekh Abdul Qadir jumpa Allah, jumpa Rasulullah, percaya. Kalau Imam Bahauddin mengalami mimpi Rasulullah, percaya. Emang apa dalil yang mengkhususkan imam-imam itu jumpa Rasulullah SAW? Ada nggak dalilnya? Ada nggak Buya? Tuan Khalifah, ada. Jika mereka jumpa rohani Rasulullah SAW dalam zikirkah, dalam bersalawatkah, mereka bukan Nabi, mereka umat Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah orang di zaman ini juga diberi anugerah serupa? Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin. Bahkan semakin dekat akhir zaman, semakin banyak pemberian, tapi juga semakin banyak cobaan. Maka semua nanti bencana-bencana, ujian-ujian kemaksiatan umat terdahulu itu dikumpulkan di masa kita. Tapi ingat, semua makrifat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan di umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak. Jadi gak usah panik-panik kalau beragama itu. Gak usah panik, dunia ini memang begini. Maka orang-orang yang panik, stres, kok pemimpin kita begini, kok presiden begini, terus masalahnya apa? Ya, berarti ente bukan orang tasawuf, ente gak ngaji tarekat. Di hikam itu bagian-bagian awal. Ya, apa kata Ibnu Athaillah? Jika engkau bertanya, kenapa bumi ini dunianya rusak? Apa jawab Ibnu Athaillah? Sesuatu tidaklah pantas disifati kecuali dengan hakikatnya. Karena dunia itu rusak, maka dia hanya menampilkan kerusakan. Semakin masuk dunia ke kalbu, rusak. Ambil dunia, masuk diri, rusak. Dunianya orang Solo jadi mursyid. Mohon maaf Pak mursyid, jadi mursyid itu dunia, zikirnya akhirat. Jadi khalifah itu dunia, membimbing murid itu akhirat. Membaca ayat tawajuh itu memimpinnya bagian dari dunia, tapi berzikir berjamaahnya itu bagian dari akhirat. Bisa bedakan? Makanya orang lomba-lomba ingin membaca ayat tawajuh, ingin diangkat jadi tuan khalifah, ingin diangkat jadi mursyid, lama-lama jadi bullshit. Tuan khalifah hati pelepah. Auzubillah min zalik. Itu dunia Pak. Pesantren, bangunannya itu, yayasannya, orang-orang kemudian datang bawa dana, bayar-bayar, naik kelas, guru-guru, struktur-struktur, pengasuh, pengajar, itu dunia. Yang akhirat itu ilmu yang diajarkan ke murid. Kadang-kadang ini bercampur-campur ini barang. Nauzubillah min. Bagaimana mau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Rasulullah, Nabi Khidir pun enggak mau jumpa. Karena Nabi Khidir tidak mau jumpa orang di kalbunya ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, guru Imam Abdul Wahab Sya'rani, jika di Riau, di Langkat ada Syekh Abdul Wahab Rokan, di Mesir ada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani.
Kata Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, dia tidak mau jumpa orang yang di hatinya ada cinta dunia. Tak mau jumpa. Boleh dia kuasai dunia, boleh, tapi tidak boleh cinta. Nah, sudahlah miskin cinta dunia. Kalau kaya cinta dunia, rugi sekali. Ini miskin hidup susah cinta dunia, ya Allah. Kena 2 kali. Nauzubillah min. Bukti orang kaya cinta dunia, dia bagi-bagi hartanya nggak pikir bagi, bukan karena ingin dipilih jadi anggota dewan, tapi karena dia bagi, karena dia nggak cinta harta. Orang cinta harta, dia bagi hartanya, nanti harta itu cinta sama dia. Tapi orang yang dikutuk oleh harta, itu harta jadi beban sama dia. Nauzubillah min. Guru yang baik hati, yang kaya ilmu, dia bagi-bagi ilmu. Ciri-ciri guru yang banyak ilmu, dia bagi-bagi. Betul? Itu kaya. Ciri-ciri orang kaya duit, dia bagi-bagi. Nah, jangan nunggu kaya banyak dulu baru bagi-bagi. Ada ilmu dikit bagi, ada duit sedikit bagi. Nanti kalau jadi orang kaya, sudah terbiasa bagi-bagi. Jangan kata orang lamu, pantesan dia kaya, pelit. Nah, itu beda lagi tuh Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah. Maka kadang-kadang orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah, Rasulullah sedang bagi-bagi. Bagi-bagi. Terus, jadi tadi jumpa Rasulullah, pertama surah, yang kedua misal. Kadang-kadang orang jumpa Rasulullah SAW terlihat dalam wajah apapun. Nah, ini kalamnya Imam Ghazali, perhatikan. Imam Ahlussunnah, mungkinkah dalam semalam, dalam satu detik yang sama, orang memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam rupa yang berbeda-beda? Ya, ada yang datang dulu ke surau kita di Ribat. Apa katanya? Kalau gitu kubur Nabi kosong dong. TOLOL. Jangan dibaca Pak. Jangan dibaca Pak. BODO. Ini orang ngaku pintar baca kitab kuning, ternyata otak dia sudah kuning. Gak ngerti dia baca kitab. Kitab tipis pun Imam Ghazali nggak ngerti dia. Mau berantas-berantas bid'ah khurafat di kalangan ahli thariqah. Mursyid pun bukan, khalifah thariqah pun bukan, muqaddam pun thariqah. Ingin berantas-berantas bid'ah ahli thariqah. Yang paling mengerti sunnah bid'ah ahli thariqah orang thariqah. Ada Pak yang gitu. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah hilang dong dari kubur. Ya. Nauzubillah min. Ternyata apa kata Imam Ghazali berkalam, Imam Ahlussunnah, apa kata beliau? Dalam satu saat 1000 orang jumpa Rasulullah SAW dalam rupa yang berbeda, itu mungkin. Bertanyalah anak muda cerdas, anak Al-Azhar waktu kami di Palembang. Ya, pernah kita kisahkan di tempat lain. Kan Rasulullah itu satu, orang yang salawat miliaran. Bagaimana cara Rasulullah jawab? Cerdasnya ini anak. Tapi saya suka yang begini. Mungkin dia sudah menjatuhkan banyak ustadz dan buya dengan cara pertanyaan ini, tapi dia salah alamat. Kami jawab, Ananda tahu matahari? Tahu matahari? Oh tahu. Matahari yang dilihat orang Mesir dengan yang dilihat orang Indonesia sama nggak? Sama. Hampir geleng-geleng ya. Matahari yang dilihat orang Kampar dengan orang yang di Mekah sama nggak? Tapi kekuatan cahayanya beda nggak? Di saat yang sama, detik yang sama, matahari menyemburkan cahaya dan sinar, itu miliaran orang memandang, merasakan sinar matahari. Mataharinya tetap satu, dan mataharinya nggak hilang Pak, nggak pindah ke Amerika, nggak pindah ke Kampar. Betul nggak? Lebih kuat mana sinar Nabi Muhammad SAW dengan sinar matahari? Coba tanya sama matahari lah Pak.
Matahari akan jawab, wahai Tuhan, sinarku dari sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyai min diyaihi, sinarku dari sinarnya, terangku dari terangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi bisa jumpa Rasulullah di detik yang sama dalam rupa yang berbeda. Betul? Coba lihat, mataharinya sama. Mataharinya sama. Oke? Ada pohon berebutan. Ini yang lagi ada tuh matwa. Matwa di rumah bapak dengan matwa di rumah ustaz itu beda. Tapi bentuknya sama. Yang itu dekat ke duren, yang ini dekat dengan nangka. Rasanya kok bisa padahal mataharinya sama? Tergantung tanahnya, tergantung udaranya. Gurunya sama, tempat suluknya sama, zikirnya sama, tarekatnya sama, kelambunya pun ukurannya sama, makom suluknya. Karena tanahnya lain, yang ini digemburkan, disiram, dibersihkan, yang ini berlumpur, ada rumput tapi tidak dibersihkan, diinjak orang, tidak dijaga, nggak dipajang. Maka berthariqah wajib belajar ilmu wara, seperti wara, meninggalkan yang nggak penting, terjebak, khawatir terjebak kepada yang nggak penting, itu wara. Wirai kata orang dulu. Zikir banyak tapi tidak wara. Pulang-pulang dari suluk main judi online, berarti dia tidak wara. Zikirnya sudah bagus, suluknya tidak salah, tapi orang kampung berkalam, masa murid Buya yatim pulang-pulang suluk 20 hari 10 hari mabuk ma'rifat judi online. Yang karena salah siapa? Buya. Itu murid durhaka, gara-gara inyo Buya kena. Sebab si murid ini Buya yang kena kata-kata orang. Buya itu yang susah. Ya minta maaf lah ke Buya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf yang sedang ikut jadi online. Itu haram bro. Ada yang memiliki level ketiga, jumpa Rasulullah SAW. Itu jumpa An-Nur Az-Zati Al-Muhammadi, jumpa nurnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata mufti di Malaysia ini ada orang Malaysia berapa orang Pak? Biar kita kasih tahu mereka ya. Kampung apa? Godang-godang apa tadi? Pulau Godang didatangi orang Malaysia. Keren kali. Itu ada mufti di Malaysia. Ini kita tunjuk aja karena dia udah mulai tunjuk-tunjuk ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad itu kajian ajaran Majusi, agama Majusi, penyembah matahari, penyembah Tuhan gelap dan cahaya. Dari ajaran mereka muncullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Ente doktor, ente mufti, masa enggak paham? Masa dia enggak baca kitab? Masa enggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu cuma 1 jilid, Pak. Paling bagus 4 jilid. Mungkin ada beberapa lain yang kemudian di sekian jilid, tapi rata-rata segitu. Masa enggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sudah membahas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran Majusi. Oh itu dari Sufi, bukan. Yang pertama kali bicara Nur Sayyidina Muhammad SAW lewat Quran dan hadisnya. Mana dalilnya? Allahu nurus samawati wal ard. Surah apa? An-Nur ayat 35. Allah lah nur langit dan bumi. Itu nur pertama. Masalu nurihi, nur kedua. Sahabat Nabi Ibn Abbas punya murid Sa'id bin Jubair, Mujahid dan beberapa murid-murid lain. Apa kata mereka? Nur pertama Nurullah, nur kedua di ayat itu Nur Muhammad sallallahu alaihi. Ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis dalam kitab Ibnu Katsir, kalimatnya tidak selengkap yang dalam kitab Qadiyat. Tentang Nur Muhammad ada.
Di Ibnu Katsir lafaznya saya lupa, tapi yang kita ingat di kitab Qadiyat yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau di Ibnu Katsir yang paling jelas tentang ayat alastu bi rabbikum. Ibnu Katsir gurunya Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan Imam Wahabi dan Salafi. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika Allah menyatakan dirinya, aku alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa kata beliau? Yang pertama jawab itu Nur Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kitab. Itu tafsir yang paling bisa dibaca. Kalau tidak tahu, uskut, diam. Jangan kemudian sambung-sambungin sama Zoroaster, Majusi. Ini akibat suka nonton YouTube mungkin muftinya ya. Kita karena dia sudah terang-terangan menentang kajian ini, kita pun terang-terang bantah dia. Nah, kita agak sedih dengan ada ulama kok ngomong begitu. Berarti dia nggak ulama yang hakikat. Karena ulama itu takut kepada Allah dan Allah berkalam, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang engkau tidak faham. Tidak faham, tidak ada ilmunya, diam. Cukup jawab, saya belum pernah belajar ilmu tentang Nur Muhammad. Selesai. Ya. Malah difatwakan orang yang mengajarkan Nur Muhammad sesat. Ya, perhatikan. Ada orang soleh, orang alim difatwakan satu kelompok majelis dia sesat. Apakah dia sesat menurut Allah? Apakah dia sesat di sisi Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Dulu di Malaysia, Bapak Ibu, ada Darul Arqam. Difatwakan sesat di Malaysia, oleh Gus Dur dibela dengan NU-nya. Tahun 90 sekian sesat. Tahun setelahnya difatwakan tidak sesat oleh NU. Ini coba lihat, MUI fatwa salam lintas agama sesat. NU keluarkan fatwa tidak sesat. Bingung nggak? Bingung? Kayak pejabat aja bingung. Emang perlu lintas agama salam? Kita itu nggak perlu salam lintas agama karena kita bukan pejabat. Nggak perlu selamat Natal kan nggak ada tetangga juga non Muslim. Lagian juga dia nggak nuntut kan, orang Kristen tuh nggak pernah nuntut sama kita untuk selamat Natal. Kecuali Bapak Ibu direktur, menteri. Ya, kecuali Pak Kades tuh mungkin perlu ya, kalau ada rakyatnya non Muslim. Ya, boleh selamat gitu, selamat hari raya boleh. Enggak apa-apa. Tapi niatnya bukan karena akidah. Jadi kenapa fatwa ini bisa beda? Nah, ini sekedar supaya Bapak Ibu tidak pusing, tidak sakit kepala kalau ulama berselisih. Nanti berselisih ulama Pekanbaru dengan Jakarta. Nanti berselisih ulama Jakarta dengan Payakumbuh. Berselisih orang kampung Pulau Kodang dengan orang Ayu Tinggi. Bisa begitu. MUI itu punya kaidah menjaga akidah. Khawatir kalau salam lintas agama orang salah faham, terjebak kepada akidah yang salah. Maka untuk menjaga akidah disebut saduz zari'ah, preventif, sebaiknya diharamkan. Ini MUI. Tapi NU Ahlus Sunnah terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Perti udah banyak yang nyebrang ke NU, Pak. Ya, ini PR besar kita ini, perang tarbiyah Islamiyah. Ya, karena tidak merawat jam'iyah dengan serius, mau dibawa-bawa ke politik, nggak jadi barang itu. Jam'iyah NU, mereka tidak memandang salam lintas agama bagian dari akidah. Itu hanya bagian dari akhlak muamalat, hubungan sesama manusia, bukan hubungan dengan Allah. Maka NU mengatakan mengucapkan salam lintas agama bukanlah bab akidah, hanya bab muamalat, maka dia mubah. Apa kiai NU itu sesat? Ada yang berani bilang sesat? Boleh ujian baca kitab kita. Saya kan murid ulama NU juga. Walaupun kita orang Minangkabau, saya ini murid ulama NU juga. Cuma kita nggak mau masuk struktural, ya. Kita nggak mau ribut-ribut lah urusan politik jam'iyah.
Kita cukup manhajnya sama, pergerakannya boleh beda, torikotnya boleh beda. Jadi Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Kajian Nur Muhammad sesat atau bukan? Yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad SAW siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti para sahabat, diikuti tabi'in. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas, itu tabi'in. 2 generasi ikut. Mungkin bagi si mufti itu Sa'id bin Jubair adalah orang Majusi. Mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas Majusi. Nih, hati-hati berfatwa. Maka fatwa itu paling cepat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Baru paham sedikit sudah berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Jadi jumpa nur. Yang ketiga apa tadi? Jumpa nur, an-nur zati. Maka ada salawat namanya salawat nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nur zat. Maka orang yang jumpa nur Sayyidina Muhammad pasti dalam keadaan jaga, pasti. Kalau dia mimpi, pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa. Tapi kalau orang-orang ahlullah, dia pasti jumpa dalam keadaan jaga. Itu yang disebut man ra'ani fil manam, hadis sahih Bukhari. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur, dia tambah ma'rifatnya, dia latih kolbunya, ruhnya, fasayarani yaqzatan, dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga, yaitu nurku. Dia jaga tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur. Itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur. Itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan qalbu murid kepada dia. Kenapa? Karena si guru matanya tertidur, kolbunya tidak tidur. Dalam keadaan jaga, dia bisa rehat. Itulah rahasia kenapa mursyid-mursyid itu tidur boleh, enggak tidur juga boleh. Masa ada mursyid cengeng? Enggak mungkin. Wah, jam tidur. Imam Syazili menjadikan tidur wirid, tapi enggak selalu, bisa berhari-hari enggak tidur. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid begitu. Tidur itu untuk apa Bapak Ibu? Rehat. Kalau orang zikrullahnya mantap, dia nggak perlu rehat. Rehat dia zikrullah. Betul nggak? Orang tidur, coba tanya dokter, tanya psikolog, itu karena gelombang otaknya tenang, maka dia tertidur. Kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai? Supaya gelombang otaknya tenang. Kalau dia tenang, dia tertidur. Kenapa orang yang kemudian punya penyakit stres, apa, anxiety, apa istilahnya? Ya, tekanan jiwanya, itu dikasih obat penenang supaya tidur. Maukah kita nggak perlu pakai obat? Telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kolbu, pasti tenang Pak. Tidur nggak tidur sama aja. Sebut nama Allah, langsung segar badannya. Maka ahlullah itu kekasih-kekasih Allah makan pun dengan nama Allah. Dia makan bukan karena makanannya enak. Ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya, tapi dia berpikir setelah ini aku harus ada tugas ini, tugas itu, maka jadi makan. Jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita makan gimana Pak? Dek samba tu lama. Ya. Lain kalau Buya diundang supaya menyenangati sahibul bait. Ya lama makanan padahal asin. Pulang-pulang Buya naik tensinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah. Itu melihat nur zati, itu hanya wali-wali Allah. Tunggu Bapak Ibu, memandang Nabi SAW itu pasti orang beriman, tapi memandang Muhammad bin Abdullah
Bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab. Jadi enggak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad SAW. Takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal. Ya, minta saja cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, enggak usah minta mimpi, enggak usah jumpa, minta cinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih jumpa ternyata pewaris Abu Jahal, dikasih jumpa ternyata pengikut Abu Lahab, apa kata dia? Itu bukan. Maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah, wahai Tuan Syekh, bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah? Tuba liman ra'ani, beruntung yang memandang aku, masuk surga yang memandang aku. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kazzab jumpa Nabi Muhammad SAW? Apa jawab guru? Bukan. Dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Nurullah. Beda. Dan itu yang terjadi. Kenapa ilmu seorang syekh mursyid kurang berkembang di kampungnya? Karena yang dipandang orang kampung Buya Yatin yang dulu main kelereng itu. Orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya, yang tadinya main kelereng kini main mutiara kolbu. Tidak dipandang orang. Jadi tidak usah ngeluh para buya, para tuan khalifah, kalau zikir awak, ilmu awak tidak dipandang orang. Apa sebab? Anta wa madiyuka, kamu dan masa lalumu, itu masalahnya. Orang itu terhijab oleh masa lalu kita, sulit menerima masa depan kita. Terakhir, kalau jumpa yang paling puncak ini hanya untuk wali-wali yang disebut Ghaus, wali Qutbul Aqtab, jumpa ruhaniyah Rasulullah SAW, ruh yang mutlak, bukan ruhaniyah cahaya. Jadi ruhaniyah cahaya, kalau ruh bukan. Jadi ruhaniyah sudah ada sifatnya, ruhani ada ya-nya, itu cahaya. Tapi kalau ar-ruh itu mutlak, itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya nabi-nabi dan wali-wali, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Amr Rifai, Syazili bin Arabi, Ghazali, sampai ke nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi. Maka dia jumpa ruh itu, dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan, tidak. Beda, ya. Jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi itu bukan ruh, itu cuma ruhaniyah. Mungkin cuma nuraniyah, mungkin cuma mithaliyah, mungkin juga hanya surat. Dan terakhir, sebagai penutup dari tingkatan ini, berkatalah seorang arif billah, siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah. Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah, karena dia sudah kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal Rasulullah, sirnya mengalir di setiap alam semesta. Matahari, nurnya, cahayanya, sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon. Tubuh kita kalau nggak kena matahari mati, Pak. Maka cahaya sinar matahari yang ada di badan, ada di alam, di pohon, itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW yang mengalir pada mereka. Loh, kok gimana caranya? Ini orang-orang nggak percaya. Bapak Ibu punya handphone di situ, saya punya handphone sini, bisa transfer duit nggak? Bisa pindah nggak? Bisa pindah. Apalagi transfer nur. Coba kalau mau transfer, namanya nggak tahu, nomornya nggak tahu, bisa sampai? Nggak sampai.
nomornya mesti sama, mesti jelas baru sampai. Paham bahasa ini? Ya, nah, itulah kenapa orang berbaiat bertalqin, supaya punya nomor akun Rasulullah SAW. Akun Rasulullah itu sholawat, akun Rasulullah itu tawassul. Kirim, pasti sampai mengalir kepada kita. Maka Al-Fakir kami menghimbau diri sendiri kita semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah SAW. Takutnya kita tidak sanggup, takutnya kita bagian dari Abu Jahal, Abu Lahab, ya? Tapi kalau diberi, syukuri, simpan di hati. Hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya, bukan kawan kepada kawan. Apalagi murid mengajari guru, merasa makomnya lebih tinggi dari guru. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemakrifatan ini kepada kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, jiwa hati menjadi tenang. Lebih kurang itu Bu ya. Lah tu Bu ya. Lalat tiha orang. Ha? Lah tu ya. Kan ada tanya jawab kan? Tak usah. Orang lah haji Nabi Muhammad tu tak tanya jawab. Ya, leh, ada lagi tanya itu. Langsung pertanyaan, ya, boleh. Tapi langsung pertanyaan. Oh, jangan, tak usah. Saya di sini hanya minta sudah alhamdulillah setengah-setengah saya mengamalkan zikir buya, zikir pagi sore. Dan selama menjalankan zikir ini saya, ya Allah, semoga ini tidak sumhat. Begitu saya sekarang ketemu buya, mohon diamalkan. Waduh, gawat itu. Baik Ibu Maisarah dan rombongan. Ini siapapun yang ingin mengamalkan zikir yang kami ajarkan, ijazahkan, selama bukan talqin dan baiat, silakan di. Adapun bagian baiat talqin, ambil ke mursyid-mursyid yang dekat dengan kita. Ramaikan surau-surau kita. Zikirnya sama Pak. Zikir saya dengan beliau-beliau ini sama. Karena saya juga bernaqsyabandiyah, Khalidiyah, bersyaziliyah, berqadiriyah, sama-sama dengan beliau-beliau itu. Adapun zikir-zikir pagi sore itu disebut hizib Imam Syazili. Imam Syazili kumpulkan dari hadis Nabi SAW, ketemulah formulasinya, disebut al-wirdul asas, wirid pokok. Wirid pokok itu amalannya malaikat. Malaikat itu amalannya la ilaha illallah, istighfar, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Moga-moga nur kita satu frekuensi dengan nur malaikat. Itu ajaran Imam Syazili. Kepada siapapun yang hadir, wabil khusus Bu Maisarah dan teman-teman di Pekanbaru ataupun di Kepalu Godang. Oh, ada Kepalu, ada Godang. Ambo izinkan untuk mengamalkannya. Ya, Pulau Godang. Laisa mau basuh betul mah. Bismillah. Ya, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.